Selamat pagi teman-teman. Bersyukur kita dapat beribadah bersama-sama untuk menyembah Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun di dalam keadaan seperti ini yang masih terkena dampak COVID-19. Mari kita mengambil saat teduh secara pribadi. Mari kita merefleksikan diri kita, apa yang kita perbuat dan apa yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Mari kita bersatu dalam doa untuk mengakui segala kesalahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu ya Bapa untuk meminta pengampunan dari Engkau. Segala kesalahan yang kami perbuat, yang menyakiti hati teman kami, saudara kami, orang tua kami, terlebih hati-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, dan ajar kami untuk selalu taat akan firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebagai umat yang telah mengaku dosa dan yang telah diampuni, terimalah berita anugerah yang terambil di dalam Mazmur ayat 145, pasal 145 ayat yang ke-9. Berbunyi demikian.
Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Saya ulangi berita anugerah yang terambil di dalam 145 ayatnya yang ke-9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Dan terimalah berita anugerah petunjuk hidup baru maksud kami. 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Amin. Sebagai rasa syukur kita ke dalam tangan Tuhan, mari kita memuji dan bersuka di dalam Tuhan karena hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, mari bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Nah, kita patut bersuka cita dalam Tuhan karena hari ini adalah harinya Tuhan. Nah, kita tahu bahwa kita butuh Tuhan Yesus dan satu-satunya yang kita andalkan adalah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan Yesus yang kuandalkan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan
Shalom rekan-rekan remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di tempat kita masing-masing. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan dari Allah supaya kita juga boleh mengerti apa yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau Tuhan boleh menyertai bahkan memelihara kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur kami sekali lagi boleh berhimpun di tempat kami masing-masing dengan orang-orang percaya yang lain. Kami boleh bersama-sama menyembah Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin kami, menolong kami, supaya firman-Mu sekali lagi boleh menopang kehidupan kami, bahkan menggerakkan kami untuk melayani Tuhan, mengikut Tuhan dengan setia. Terima kasih ya Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menguraikan firman bagi setiap kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Mari teman-teman kita sama-sama membuka Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah dipenuhi Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Jikalau sudah menemukan, teman-teman bisa memperhatikan, saya akan membacakan bagi kita semua demikian bunyi firman Tuhan. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah dipenuhi Roh Kudus. Ketika saya mengatakan tema ini dipenuhi Roh Kudus, apa yang muncul di dalam pemikiran teman-teman? Teman-teman boleh bayangkan apa yang muncul ketika saya mengatakan dipenuhi Roh Kudus. Mungkin ada sebagian teman-teman yang mengatakan khotbah hari ini akan membahas tentang baptisan roh, atau bahasa roh, atau buah roh, dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita tidak akan membahas tentang hal-hal itu, teman-teman. Hari ini kita akan mencoba melihat bagaimana peran Roh Kudus secara khusus di dalam kehidupan pelayanan. Peran Roh Kudus secara khusus di dalam kehidupan bergereja. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat, yang pertama yang ingin saya katakan adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus di dalam pelayanan itu akan menyadari dan melihat kelemahan dirinya di dalam mengerjakan pelayanan yang ada. Hal itu kita jumpai di dalam ayat yang pertama hingga ayat yang kedua.
Kita boleh berbangga hati kalau gereja semakin bertumbuh. Kita bersyukur kalau gereja semakin bertambah secara kuantitas. Dan hal ini juga dicatat oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ini. Dikatakan pada masa itu ketika jumlah murid bertambah. Siapakah yang dimaksud dengan murid ini? Di dalam konsep Greco-Roma, murid itu adalah mereka yang mau mengikatkan diri untuk belajar dan mengikuti pengajaran dari seorang guru. Tetapi kalau kita baca di dalam konteks Kisah Para Rasul, maka murid yang dimaksud adalah semua orang yang percaya kepada Kristus. Itu adalah yang dimaksud dengan murid. Dikatakan jumlah murid makin bertambah. Kalau kita melihat Kisah Para Rasul pasal yang kedua, pada waktu itu jumlahnya kira-kira 3.000 orang. Kita tidak tahu berapa jumlahnya, tetapi Lukas mengamati bahwa ada pertambahan di dalam komunitas gereja mula-mula pada waktu itu. Ketika Tuhan mempercayakan jumlah semakin bertambah, ternyata tidak terlepas dari yang namanya masalah. Ada masalah eksternal yang dialami pada waktu itu. Kalau kita membaca 2 perikop sebelumnya, pada waktu itu rasul-rasul berada di dalam penjara. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai dengan 25, kita mendapati bahwa para rasul itu berada di dalam penjara, tetapi mereka juga dibebaskan dari penjara. Kenapa mereka di penjara? Karena imam besar dan para pengikutnya pada waktu itu merasa iri hati. Dan kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 26 sampai dengan ayat 42, para rasul pada saat itu dihadapkan di mahkamah agama yang saat itu sedang mengincar kehidupan mereka. Mereka diamat-amati pelayanannya oleh para anggota mahkamah agama pada waktu itu. Bahkan mereka, para rasul ini sempat disesah, bahkan dilarang untuk mengajar di dalam nama Yesus. Masalah eksternal dialami oleh para rasul. Bahkan bukan hanya masalah eksternal, rupanya di dalam sendiri juga mengalami masalah. Apa masalahnya? Di situ di ayat yang pertama dikatakan, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Tidak ada maksud tertentu dari Lukas untuk membedakan. Tetapi pembedaan ini untuk menunjukkan ada sebuah kontras yang terjadi dengan tindakan pelayanan yang dialami oleh janda-janda pada waktu itu. Ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang-orang Ibrani pada saat itu berbahasa Aramaik. Dan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, mereka ini punya sinagoge sendiri. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-9, nampak di sana mereka punya tempat ibadah tersendiri. Problemnya adalah ternyata pelayanan kepada para janda yang dari golongan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu terabaikan. Apa yang dapat kita lihat dari hal ini, teman-teman? Ketika kita percaya akan kuasa Roh Kudus, maka kita percaya bahwa Roh Kudus itu juga menolong kita untuk melihat kondisi pelayanan yang ada di dalam gereja. Kita tahu janda itu adalah seorang yang lemah secara ekonomi dan sosial. Kenapa secara ekonomi janda ini lemah? Karena ia harus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Biasanya suaminya yang bekerja, tetapi karena suaminya mati, maka ia harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Bahkan secara sosial, janda juga rentan untuk mengalami penindasan dari pihak lain. Kalau kita baca di dalam tulisan Injil, ya seorang janda miskin itu rumahnya juga dikuasai oleh golongan-golongan tertentu. Jadi seorang janda adalah seorang yang lemah dan membutuhkan bantuan serta hidupnya tergantung dari orang lain. Ketika ada masalah ini, para rasul yang dipenuhi Roh Kudus
itu dapat melihat masalah ini dengan baik. Mereka dapat melihat bahwa apa yang mereka lakukan selama ini tidak maksimal. Pelayanan yang mereka lakukan saat ini tidak maksimal. Bahkan kondisi itu membuat mereka menyadari bahwa ada kelemahan di dalam pelayanan yang sedang mereka lakukan. Hal ini mendorong para rasul untuk memanggil semua murid. Dan mereka semua men-sharingkan pergumulan yang terjadi pada saat itu. Supaya apa? Supaya pelayanan ini dapat dikerjakan dengan baik. Di dalam ayat yang kedua, para rasul ketika memanggil semua murid itu dikatakan apa? Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Mereka sekalipun mempunyai kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan, tetapi ada masalah internal yang terjadi, ada pelayanan yang terabaikan. Para rasul ini merasa tidak puas, sekalipun mereka memiliki pelayanan yang cukup baik. Seorang pemimpin yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan memiliki kerendahan hati dan memiliki keterbukaan untuk mengevaluasi setiap pelayanan yang ada. Dengan tujuan supaya apa? Supaya pelayanan yang dikerjakan itu bisa berkembang dengan maksimal dan tidak ada pelayanan yang terabaikan. Saya masih ingat waktu saya remaja dulu, saya mengatakan kepada almarhum pembimbing saya tidak bisa melakukan ini, saya tidak bisa melakukan itu, gitu ya. Lalu almarhum pembimbing saya mengatakan, kamu orang yang tidak percaya kepada Roh Kudus. Wah, saya kaget. Kok ekstrim sekali begitu ya. Beliau mengatakan saya orang yang tidak percaya kepada Roh Kudus. Beliau mengingatkan saya, kalau orang yang percaya kepada kuasa Roh Kudus, memang kita mengakui ada kelemahan yang kita tidak bisa kerjakan. Tetapi kalau kita mau memberikan diri kita dengan kesungguhan hati, maka Roh Kudus yang akan menolong kita. Dan itu terjadi, teman-teman. Ketika saya mengatakan, oke, saya akan coba, saya belajar gitu ya. Kelemahan saya yang saya ungkapkan itu ternyata bisa ditutupi. Teman-teman, seorang yang dipenuhi Roh Kudus memiliki karakter kerendahan hati dan mau terbuka untuk mengevaluasi setiap pelayanan yang ada. Dan inilah yang dilakukan oleh para rasul. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak benar. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Oleh karena itu, mereka membuka diri mereka, memanggil semua murid untuk memikirkan bersama-sama bagaimana solusi terhadap pekerjaan Tuhan yang terabaikan ini. Teman-teman, satu hal yang teman-teman perlu ingat bahwa di dalam pelayanan tidak ada yang namanya Superman. Tidak ada seorang pun yang dapat mengerjakan semuanya sendiri. Sebuah pelayanan bisa berhasil karena ada banyak orang yang memberikan kontribusi bersama di dalam pelayanan itu. Dan semuanya ini akan tercapai apabila pemimpin yang dipenuhi Roh Kudus itu berani terbuka dan berani dengan rendah hati datang kepada Tuhan untuk mengevaluasi setiap pelayanan yang ada. Saya tidak tahu kondisi pelayanan teman-teman saat ini seperti apa, tapi saya yakin di dalam setiap gereja pasti ada kelemahan. Ketika kelemahan itu ditemukan, mari sama-sama kita mencoba terbuka apa yang menjadi kelemahan di dalam bagian ini, dan kita evaluasi, kita cari solusinya bersama-sama. Dengan tujuan supaya apa? Supaya pelayanan itu berkembang. Jikalau teman-teman menjadi pengurus di komisi remaja, coba lihat apa yang menjadi titik lemah dari pelayanan komisi remaja di tempat ini. Kalau teman-teman sudah mengetahuinya, mari kita sama-sama mencoba mencari cara bagaimana pelayanan ini bisa dikembangkan. Tentu saja bukan untuk kemuliaan diri kita. Pelayanan ini dikembangkan untuk menjangkau jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Banyak sekali anak remaja yang di luar sana menghabiskan waktunya untuk bermain game. Bahkan ketika saya
mengajar di salah satu kampus. Ketika dibagikan sebuah angket kepada mahasiswa tingkat pertama, berapa lama mahasiswa itu menghabiskan waktunya untuk bermain gadget, beraktivitas di sosial media, dan bermain game. Teman-teman, sebuah hasil yang mencengangkan bahwa mereka menghabiskan rata-rata 8-10 jam sehari untuk bermain gadget, terus kemudian mengakses sosial media dan bermain game. Bahkan ada seorang mahasiswa itu ketika di dalam kelas mereka online bermain game. Ketika saya mengatakan bahwa si A hari ini tidak datang, maka si A kena limit tidak boleh ikut ujian. Setelah selesai kelas, si A itu menghubungi saya dan mengatakan bahwa, Pak, maaf saya tidak dengar Bapak mengatakan dan menyebut nama saya. Saya ada Pak di kelas itu, tapi jujur saya main game. Coba kalau teman-teman jadi saya, sakitnya itu di mana teman-teman? Ya. Mereka itu hadir secara raga, tetapi mereka tidak hadir di dalam kelas itu. Mereka bermain game. Masih banyak remaja-remaja di luar sana yang kesepian. Masih banyak remaja-remaja di luar sana yang stres karena tuntutan sekolah, tuntutan orang tua, dan lain sebagainya. Ketika kita mengetahui ada kelemahan di gereja kita, di pelayanan kita, dan kenapa masih banyak remaja yang belum terjangkau, mari sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus, kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan, berani membuka diri untuk mencari solusi yang terbaik bagi pelayanan kita di tempat ini. Tentu saja tidak harus mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Jadi yang pertama, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus memiliki karakter, orang itu bisa melihat apa kelemahan di dalam pelayanan, kemudian ia berani membuka diri dan menyadari kelemahannya dan membiarkan Tuhan menuntun mereka untuk mengambil solusi yang terbaik di dalam pelayanan tersebut. Itu adalah yang pertama. Sebagai pemimpin, engkau yang saat ini sedang berada di dalam kepengurusan, apakah engkau sudah dipenuhi Roh Kudus? Apakah engkau menjadi orang yang benar-benar melihat kebutuhan remaja di zaman ini? Teman-teman, hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari bagian ini adalah ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka seseorang itu akan merespon dengan tepat dan benar panggilan Tuhan di dalam melayani Dia. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, di dalam bagian yang pertama tadi kita telah melihat bahwa ada kebutuhan di dalam pelayanan. Ada pelayanan di mana janda-janda yang berbahasa Yunani itu terabaikan. Tetapi setelah para rasul itu memanggil semua murid, akhirnya terpilihlah 7 orang. Dan kita tidak melihat di dalam catatan Lukas, 7 orang yang terpilih itu menolak. Mengatakan jangan dulu lah kok gitu ya. Kuliahku belum selesai, jangan dulu lah kok, aku masih banyak les ini. Les kumon, les piano, les balet begitu ya. Aritmatika, sempoan, enggak tahu, semua les diborong semua begitu kan. Les renang dan lain sebagainya. Teman-teman, ketika para rasul men-sharingkan kebutuhan dari pelayanan yang ada, 7 orang yang terpilih itu merespon dengan baik. Bahkan Roh Kudus saya yakin juga menolong para rasul dan murid-murid yang lain untuk memilih orang-orang yang tepat. Ketika kita berani membuka diri, kita menyampaikan pergumulan persoalan pelayanan ini kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong kita mengirimkan orang yang tepat untuk melayani Dia. Dan kalau kita lihat kriteria yang ditetapkan oleh para rasul pada saat itu adalah orang yang terkenal baik dan orang yang penuh roh dan hikmat. Kenapa harus penuh roh dan hikmat, teman-teman? Penuh roh dan hikmat bukan berarti orang-orang yang terpilih ini memiliki kemampuan-kemampuan
tertentu di dalam roh, misalnya berbahasa roh dan lain sebagainya. Tetapi penuh roh dikaitkan dengan hikmat, itu artinya apa? Orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang mampu mengambil keputusan dengan baik dan tepat. Karena pelayanan ini berkaitan dengan orang lain. Akan susah teman-teman ya, ketika kita tidak mempunyai hikmat dan tidak mempunyai roh untuk memutuskan membantu si A atau si B. Karena di dalam gereja selalu saja ada orang yang merasa perlu untuk dibantu, padahal mereka tidak perlu dibantu. Oleh karena itu perlu roh dan hikmat supaya mereka bisa memutuskan dengan baik dan tepat. Kenapa mereka bisa memutuskan dengan baik dan tepat? Karena hidup mereka dikuasai oleh firman Tuhan. Karena mereka mengerti firman Tuhan. Dan hidup mereka takut akan Tuhan. Sehingga mereka tahu kebenaran. Dan mereka menjalankan kebenaran itu di dalam pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Jadi kalau mau memilih orang, jangan karena tidak ada orang, asal ada orang kita comot. Tidak teman-teman ya. Tetapi kita perlu benar-benar memilih orang yang tepat. Orang yang penuh dengan roh dan hikmat. Suatu kali di gereja asal saya, kami waktu itu akan memilih seorang pengurus pemuda. Ketika memilih itu kami bergumul nama-nama orang-orang yang akan terpilih. Terus kemudian kami memutuskan untuk memilih salah seorang anggota perempuan dari persekutuan pemuda itu. Terus kemudian kita sudah doakan, kita putuskan. Ketika sudah diteguhkan, ternyata baru terkuak. Pemudi ini adalah wanita simpanan dari seorang jemaat di gereja. Alangkah terkejutnya kami. Dan akhirnya setelah ketahuan, akhirnya pemudi ini diminta untuk berhenti, tidak melanjutkan pelayanan. Dan kami pun pengurus yang memilih itu tanpa pembimbing kami mengatakan kita salah ya memilih orang. Kita terburu-buru mungkin. Kita kurang lama berdoa. Dan itu menjadi penyesalan di antara kami yang pada saat itu menjadi pengurus. Teman-teman, ketika dikatakan bahwa kita dipenuhi Roh Kudus, memilih dengan penuh roh, bukan berarti kita mengabaikan prinsip-prinsip yang ada. Kita perlu melihat karakter dari orang itu. Kita perlu melihat latar belakang dari orang tersebut. Supaya pelayanan yang dipercayakan bisa dikerjakan dengan baik. Hal ini tercover di dalam syarat yang kedua. Dikatakan apa? Orang itu harus terkenal baik. Ya, ada testimoni dari pihak lain yang mengatakan bahwa orang itu adalah orang yang baik. Kalau dirinya sendiri mengatakan baik, tentu saja tidak ada kecap yang nomor 2, gitu kan? Semua orang pasti ingin mengatakan bahwa dirinya baik. Tetapi kalau ada testimoni dari orang lain, maka itulah yang akan meyakinkan orang lain di dalam memilih seseorang di dalam melayani. Saya masih ingat ketika saya daftar untuk masuk sekolah teologi ya. Diminta 3 testimoni dari orang-orang yang dekat dengan saya. Yang pertama dari gembala sidang, terus kemudian dari pembimbing, terus kemudian dari teman, gitu ya. Saya tidak pernah tahu apa isi testimoni tersebut. Yang pasti setelah mereka mendapatkan formulir itu, mereka menulis dan mengirimkan ke STT Saat pada waktu itu di tempat di mana saya mendaftar. Dan setelah mengikuti segala proses wawancara, saya akhirnya diterima. Sampai sekarang setelah lulus dari STT Saat pun, saya tidak tahu testimoni apa yang mereka tulis. Tetapi saya yakin, mereka melihat ada sesuatu yang baik di dalam kehidupan saya, sehingga mereka berani merekomendasikan dan memberikan testimoni kepada sekolah tinggi teologi. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, pelayanan itu memang tidak mudah. Pelayanan itu perlu korban waktu.
Pelayanan perlu korban uang, bahkan pelayanan itu perlu korban tenaga. Ada banyak alasan orang untuk menolak pelayanan. Ada yang mengatakan hidupku aja sudah susah, kena tugas matematika, sinus, kosinus, tangan, ya, apalagi identitas trigonometri dan lain sebagainya itu sudah susah, ditambah lagi mikirkan pelayanan, kepala itu bisa pusing kok. Ya. Kalau kita melihat 7 orang yang terpilih, Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, mereka merespon dengan baik dan tepat. Mereka menyediakan diri untuk menerima panggilan pelayanan yang telah Tuhan titipkan melalui para rasul yang ada pada waktu itu. Kita memang bukan orang sempurna yang bisa mengerjakan semua pelayanan. Tetapi saya percaya, kalau kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan yang telah memilih kita akan memampukan kita untuk melayani dengan tepat dan baik. Teman-teman, mencari orang yang melayani di gereja apakah mudah? Tidak mudah. Untuk mencari pemusik saja susahnya setengah mati. Apakah tidak ada orang di gereja yang belajar musik? Ada. Tapi yang ada itu bukan tidak bisa, tetapi apa? Tidak mau kebanyakan. Bukannya tidak ada kemampuan, tetapi tidak ada kemauan untuk memberi waktu melayani Tuhan dengan baik. Dan saya masih ingat ketika mencari majelis di sebuah gereja, gembala sidang atau pendeta itu harus datang ke rumah orang yang akan dipilih itu dengan mohon-mohon, ayolah tolong bantu kami kekurangan orang. Saya yakin kalau kita adalah orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika kita diminta untuk menggumulkan, dan kita tahu ada kebutuhan di gereja kita, panggilan untuk melayani, saya yakin kita pasti akan merespon dengan tepat. Ya, teman-teman ingat, waktu yang diberikan kepada kita itu sangat terbatas. Pelayanan itu, kesempatan untuk pelayanan itu tidak mungkin datang 2 kali. Oleh karena itu, ketika kesempatan pelayanan itu Tuhan izinkan datang di dalam hidupmu, mari engkau menyambut, engkau merespon dengan baik dan tepat. Tentu saja, pertama-tama engkau harus berdoa dan engkau harus bergumul dengan Tuhan terlebih dahulu. Jangan sampai ya nanti ketika kita ibadah karena kesulitan pemusik kita pakai -1 dari YouTube, terus kemudian diiringi oleh -1 kita menyanyi tanpa ada orang yang bersedia main musik. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Seringkali kita berdoa bukan untuk kebutuhan pelayanan di gereja kita. Kita mohon kiranya Tuhan mengirimkan orang-orang yang baik, orang-orang yang setia, orang-orang yang memiliki komitmen. Tetapi jujur kita juga harus mengakui bahwa tidak banyak dari kita yang mau menjadi jawaban atas doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan mempercayakan pelayanan itu, ambillah dan kerjakanlah dengan baik dan benar. Apa yang saat ini menghalangi teman-teman untuk melayani Tuhan? Waktu sekolahkah? Tugas yang terlalu banyak? Atau hobi teman-teman yang menghalangi teman-teman untuk melayani Tuhan? Coba pikirkan kembali. Apakah kehidupan teman-teman sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Kalau teman-teman hidupnya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saya yakin dan percaya teman-teman bisa merespon dengan baik dan tepat ketika tawaran pelayanan itu diadakan, diberikan kepada teman-teman. Teman-teman ketika ada kebutuhan dari pelayanan yang ada dan teman-teman mau merespon dengan baik, maka yang terjadi dikatakan apa?
firman Allah makin tersebar, jumlah murid makin bertambah banyak, dan banyak orang yang menyerahkan diri dan percaya. Teman-teman, kerinduan kita adalah bahwa setiap pekerjaan Tuhan melalui gereja-gereja yang ada berkembang. Tetapi kalau pekerjaan Tuhan masih belum berkembang, maka yang perlu ditanyakan adalah bagaimana dengan kondisi orang-orang yang melayani di dalam. Apakah ada kerelaan hati? Saya yakin kita semua ingin melihat komisi remaja ini berkembang, menjangkau banyak remaja yang lain. Pertanyaannya adalah, sudahkah teman-teman rela dipakai oleh Tuhan untuk melayani Dia terlebih dahulu? Kalau teman-teman masih belum rela, saya yakin Tuhan tidak akan mempercayakan sebuah pekerjaan yang lebih besar kepada teman-teman. Mari kita belajar merespon dengan tepat dan benar. Ketika pembina komisi remaja menawarkan kesempatan pelayanan, jangan hilangkan kesempatan itu. Ambil kesempatan itu. Ya, saya masih ingat ketika saya bertemu dengan tata usaha gereja asal saya, ya, dia tanya, kenapa kamu tidak mau pelayanan lagi di sini, gitu ya. Terus kemudian saya tanya balik, kenapa ibu kok minta saya pelayanan di sini? Jawabannya sederhana, karena tidak ada orang yang ringan tangan seperti kamu. Loh kok bisa gitu? Iya, dulu waktu kamu sebelum kuliah di STT Saat, ketika ada pemimpin liturgi yang berhalangan, saya hubungi kamu, kamu langsung bilang iya. Ketika ada singer yang tidak bisa, kamu langsung bilang iya, begitu ya. Oh, jadi saya jadi ban serep gitu maksudnya. Bukan. Sekarang menemukan orang seperti itu susah. Sekarang orang harus lihat, oh saya ada jadwal ini, saya tidak bisa coba yang lain dulu, nanti yang terakhir saya. Gitu ya. Ya saya bersyukur kalau orang melihat saya seperti itu. Ya, bahkan kalau saya memimpin liturgi di ibadah 1 dan 2, sorenya saya masih diminta untuk jadi petugas penyambutan, saya bersedia. Dan orang-orang melihat bahwa saya ini sangat baik di dalam melayani Tuhan. Teman-teman, saya tidak mengatakan teman-teman harus mengambil semua pelayanan. Tetapi yang ingin saya katakan adalah, ketika ada kesempatan itu diberikan, ambil itu. Dan kita akan melihat bahwa pekerjaan Tuhan semakin lama, semakin bertambah besar. Dan banyak orang yang akan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, baik sebagai pengurus untuk dapat melihat kebutuhan dengan tepat, ataupun kita sebagai jemaat untuk boleh merespon dengan tepat setiap kesempatan pelayanan yang Tuhan masih sediakan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi umat pilihan Allah, kami mendapatkan anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Tetapi ya Tuhan, setelah kami diselamatkan bukan berarti kami duduk diam sebagai seorang penonton di dalam gereja. Tuhan memanggil kami untuk melayani Tuhan dan mengerjakan keselamatan kami. Tuhan, kami mengaku orang yang dipenuhi Roh Kudus. Tetapi seringkali di dalam kehidupan kami tidak mampu merespon dengan tepat. Secara khusus ketika tawaran pelayanan itu diberikan. Bahkan mungkin sebagai seorang pengurus di komisi remaja ini, kami tidak bisa melihat kebutuhan pelayanan dengan tepat. Sehingga pelayanan belum bisa dikembangkan dengan maksimal. Oleh karena itu ya Tuhan, kami hari ini belajar. Kami sebagai seorang pengurus, kami mau belajar untuk melihat kondisi pelayanan yang Tuhan percayakan. Untuk membiarkan diri kami terbuka dan mengevaluasi setiap pelayanan yang ada. Dan bagi kami yang saat ini sebagai jemaat di komisi remaja, Tuhan tolong kami untuk boleh merespon dengan tepat ketika tawaran pelayanan itu diberikan kepada setiap kami. Kami rindu pekerjaan Tuhan melalui komisi remaja di tempat ini boleh semakin lama semakin bertambah
dan semakin bertambah. Tetapi hal itu harus dimulai dari diri kami dahulu. Kami boleh memberikan diri kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami. Suara hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi biarlah Allah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam kehidupan kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yourself